Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Inung dan teman-teman, izinkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi chapter 22 tentang Accounting Change and Error Analysis. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari Aisyah Dwi Japrihastuti, Anggit Arum Kinasih, Eklin Anita Saripurba, Irham Fadlan, Aulia Dewi, dan TBM Sofran Rifko. Gambaran besar dari materi yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini adalah kami akan membahas tentang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, kesalahan saji dalam akuntansi, dan yang terakhir menganalisis kesalahan dalam pelaporan keuangan. Tipe dari perubahan akuntansi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perubahan pada kebijakan akuntansi. Yang dimaksud dari perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan penerapan standar akuntansi yang berlaku secara umum ke standar lainnya yang juga berlaku secara umum. Contoh yang paling mudah kita temui adalah perubahan kebijakan perusahaan dalam mencatat inventory dari metode FIFO ke metode average. Yang kedua adalah perubahan dari estimasi akuntansi, yang bisa kita ambil contoh dari perubahan estimasi masa manfaat aset. Contohnya, kendaraan yang masa manfaatnya 5 tahun setelah dilakukan penilaian kembali, kendaraan tersebut harusnya memiliki masa manfaat 10 tahun. Dan yang terakhir adalah error dalam laporan keuangan. Pada dasarnya, error dalam laporan keuangan ini tidak termasuk dalam perubahan akuntansi. Tetapi, kesalahan dalam pelaporan keuangan ini juga berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Contoh dari kesalahan pelaporan keuangan bisa dilihat dari kesalahan penyajian data inventory akhir, yang menyebabkan laba ataupun rugi bersih menjadi salah saji pada laporan keuangan. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi atau change in accounting policy merupakan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan lainnya. Contohnya adalah perubahan kebijakan dasar penilaian barang persediaan dari average cost method ke FIFO atau first in first out method. Kemudian untuk penggunaan kebijakan baru dalam mengakui sebuah kejadian yang terjadi untuk pertama kalinya atau sebelumnya tidak material, tidak termasuk ke dalam perubahan kebijakan akuntansi. Lalu, bagaimana jika suatu perusahaan sebelumnya menggunakan kebijakan akuntansi yang tidak sesuai? Maka pada kasus ini, termasuk dalam perbaikan atas kesalahan penggunaan kebijakan akuntansi. Terdapat 3 pendekatan dalam melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama adalah report change currently, merupakan pendekatan di mana perusahaan melaporkan efek kumulatif pada tahun sekarang. Kemudian yang kedua adalah report change retrospectively, merupakan pendekatan di mana perusahaan harus mengubah saldo tahun lalu agar sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah report change prospectively, merupakan pendekatan di mana perusahaan tidak perlu mengubah saldo awal karena efek terjadi ke masa depan. IASB menghendaki perusahaan menggunakan pendekatan retrospektif karena pendekatan tersebut menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang lebih bermanfaat dibanding 2 pendekatan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan retrospektif ini akan meningkatkan sifat konsistensi laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. IASB mengizinkan perubahan kebijakan akuntansi apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah kebijakan tersebut diwajibkan oleh IFRS, atau kebijakan tersebut menghasilkan laporan akuntansi yang lebih andal dan lebih relevan. Ketika sebuah perusahaan merubah kebijakan akuntansinya menggunakan pendekatan retrospektif, perusahaan tersebut harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menyesuaikan laporan keuangannya untuk setiap periode yang telah disajikan sebelumnya. Hal ini agar laporan keuangan sebelumnya memaparkan basis yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan carrying amount aset dan liability dari awal tahun, serta menyesuaikan saldo return earning yang baru. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang perubahan akuntansi retrospektif pada kontrak jangka panjang. Diilustrasikan di sini, perusahaan Denson telah mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode pemulihan biaya atau zero profit. Pada tahun 2015, perusahaan berubah menggunakan metode persentase penyelesaian.
Di sini manajemen berpendapat pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat terhadap pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya pada masa depan. Di ilustrasi ini, diasumsikan tarif pajak yang berlaku adalah 40%. Pada ilustrasi 22-1 ini, terdapat comparative income statement. Dalam ilustrasi ini terlihat besar laba yang diperoleh perusahaan Denson selama tahun 2013 sampai 2015 dengan menggunakan metode pemulihan biaya dan metode persentase penyelesaian. Pada ilustrasi 22-2 ini merupakan data perubahan retrospektif, di mana data-data yang terdapat pada tabel ini merupakan hasil dari penghitungan perubahan laba yang berasal dari income statement pada ilustrasi 22.1. Dari tabel-tabel ini diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan laba sebelum pajak sebesar 220 euro yang terdiri dari efek pajak sebesar 88.000 euro dan efek laba sebesar 132.000 euro. Untuk mencatat perubahan yang berasal dari ilustrasi 22-2, maka pada awal tahun 2015, perusahaan Denson harus menjurnal sebagai berikut. Construction in process sebesar 220.000 euro, pada deferred tax liability sebesar 88.000 euro, dan return earning sebesar 132.000 euro. Di sisi kredit, perusahaan menjurnal return earning karena laba periode sebelumnya ditutup pada akun tersebut setiap tahunnya. Dan terdapat akun deferred tax liability untuk menyajikan penyesuaian beban pajak pada tahun sebelumnya. Dalam melaporkan perubahan kebijakan akuntansi, untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi stakeholder, perusahaan setidaknya mengungkapkan informasi-informasi seperti berikut. Yang pertama adalah sifat perubahan kebijakan akuntansi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi yang baru itu dengan menyediakan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan. Kemudian yang ketiga adalah jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode penyajian sebelumnya. Dalam hal ini, untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh oleh kebijakan baru tersebut. Selain itu juga dasar laba per saham. Kemudian terakhir adalah jumlah penyesuaian berkaitan dengan periode penyajian sebelumnya. Seperti pada ilustrasi berikut, perusahaan Denson memberikan catatan pada laporan laba ruginya, di mana dalam catatan tersebut memuat informasi terkait justifikasi perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi, serta jumlah kenaikan saldo dari masing-masing akun terkait. Salah satu kebutuhan pengungkapan adalah untuk menyajikan efek kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laba ditahan atau return earning yang disajikan pada awal periode pelaporan. Dalam contoh di sini, masih pada kasus perusahaan Denson, diasumsikan saldo return earning pada awal 2013 adalah sebesar 1.360.000 euro. Maka laporan komparatifnya dapat disajikan seperti pada gambar berikut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2013, saldo awalnya adalah 1.360.000 euro. Kemudian ditambah dengan net income yang terdapat pada ilustrasi 22-1, yaitu sebesar 240.000, menghasilkan return earning pada 31 Desember 2013 sebesar 1.600.000 euro. Return earning ini akan menjadi return earning awal pada tahun 2014. Kemudian untuk mencari efek kumulatif dari perubahan akuntansi ini, maka pada tahun 2014 dihitung perbedaan antara return earning dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dibandingkan dengan metode penyelesaian biaya.
seperti pada gambar berikut, yaitu return earnings 1 Januari 2014 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian sebesar 1.720.000 euro dikurangi dengan return earning 1 Januari 2014 dengan menggunakan metode cost recovery senilai 1.600.000 euro. Dihasilkan efek kumulatifnya sebesar 120.000 euro. Setelah adanya perubahan seperti hitungan pada ilustrasi 22-4, maka perusahaan Denson menyesuaikan saldo awal return earning pada tanggal 1 Januari 2014 atas nilai net income dengan metode persentase penyelesaian terhadap net income cost recovery pada tahun 2013, yaitu sebesar 120.000 euro. Untuk pengungkapannya dapat dilihat pada ilustrasi 22-5 berikut. Selanjutnya yaitu tentang retrospective accounting change inventory method. Pada ilustrasi 226, kita mengasumsikan bahwa Lancer Company menghitung inventory dengan menggunakan average cost method yang kemudian pada tahun 2015 berubah menjadi FIFO method. Selain itu, yang perlu digarisbawahi dari ilustrasi ini adalah nilai cost of goods sold dari Lancer Company yang menggunakan average cost method dan FIFO dari tahun 2013 sampai 2015. Berdasarkan informasi dari ilustrasi 226, kita lanjutkan ke ilustrasi 227 yang menunjukkan income statement, retained earnings statement, statement of financial position, serta statement of cash flow dari Lancer Company. Ilustrasi 227 ini menggambarkan Lancer financial statement menggunakan average cost method. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah nilai COGS yang menggunakan average cost method dari tahun 2013 sampai 2015. Dari nilai COGS tersebut, kita bisa melihat nilai net income dari Lancer Company saat menggunakan average cost method, di mana net income ini akan mempengaruhi retained earning yang kemudian berpengaruh pada statement of financial position dari Lancer Company. Pada statement of financial position dari Lancer Company ini, kita juga bisa melihat inventory yang menggunakan average cost method. Selain retained earning, inventory yang menggunakan average cost method ini juga mempengaruhi besarnya equity dari Lancer Company. Sedangkan pada ilustrasi 228, kita akan melihat financial statement dari Lancer Company yang menggunakan FIFO method. Sama halnya dengan Lancer Company saat menggunakan average cost method, nilai COGS akan berpengaruh terhadap net income, di mana net income akan berpengaruh pada return earning. Pada statement of financial position Lancer Company, inventory yang menggunakan FIFO method serta return earning akan mempengaruhi besarnya equity dari Lancer Company. Nah, berdasarkan dua ilustrasi di atas, kita bisa melihat bahwa saat Lancer Company menggunakan average cost method maupun FIFO method, nilai cash flow dari informasi yang kita terima tadi, kita akan melakukan adjustment atau penyesuaian atas perubahan dari average cost menjadi FIFO method. Nah, kita lihat di ilustrasi 229. Nah, di ilustrasi ini kita bisa melihat perhitungan perbedaan net income pada tahun 2013 dan 2014, serta total nilai pada awal tahun 2015. Nilai perbedaan net income-nya adalah $5.000. Nah, dengan journal entry-nya yaitu inventory pada retained earning senilai $5.000. Perubahan kenaikan inventory senilai $5.000 ini merepresentasikan perbedaan antara ending inventory pada 31 Desember 2014 yang menggunakan average cost method dan ending inventory yang menggunakan FIFO method. Kemudian, retained earning dikredit mengindikasikan jumlah yang harus diubah pada tahun sebelumnya, dengan asumsi Lancer Company menggunakan FIFO method pada periode sebelumnya. Kepotong awalnya sih. Kemudian kita lanjut ke ilustrasi 2210. Nah, kita bisa melihat
perbandingan financial statement dari Lancer Company pada tahun 2014 dan 2015, di mana pada tahun 2015 ini Lancer Company sudah menggunakan FIFO method. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terkait return earning adjustment atau penyesuaian pada return earning. Nah, di sini kita bisa melihat selisih nilai return earning pada awal tahun 2014 yang menggunakan FIFO method dan average cost method senilai $2.000. Nilai return earning awal tahun 2014 FIFO method bisa dilihat di ilustrasi 228 dan average cost method dilihat pada ilustrasi 227. Nah, nilai sebesar 2.000 ini tadi akan di-adjustment pada tahun 2014 sebagai efek kumulatif penggunaan retrospective accounting change inventory method pada tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah efek langsung dan efek tidak langsung. 1. Efek direct atau efek langsung. Berdasarkan IASB, perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Contohnya adalah adjustment pada inventory apabila terjadi perubahan metode. Yang kedua adalah indirect effect. Setiap perubahan pada arus kas perusahaan pada saat ini atau masa depan yang merupakan hasil dari perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Contohnya adalah perubahan pada profit sharing atau pembayaran royalti. Kemudian ada lagi yang disebut dengan impracticability, di mana perusahaan tidak boleh mengaplikasikan retrospektif apabila salah satu dari kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama yaitu perusahaan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Yang kedua, penerapan secara retrospektif membutuhkan asumsi tentang tujuan manajemen dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, penerapan secara retrospektif membutuhkan estimasi signifikan untuk periode sebelumnya, dan perusahaan tidak bisa secara objektif menguji informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan estimasi ini. Selanjutnya adalah change in accounting estimates atau perubahan estimasi dalam akuntansi. Banyak hal dalam praktek akuntansi yang memerlukan estimasi, baik dalam hal menentukan nilai, harga, umur atau masa manfaat aktiva tetap, menetapkan kerugian penghapusan piutang, penilaian persediaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, estimasi merupakan taksiran atau approximation dalam bahasa lain yang mungkin pada suatu saat tertentu dianggap kurang tepat, maka akan dilakukan revisi atau perubahan. Revisi atau perubahan sendiri terhadap estimasi bukan merupakan koreksi kesalahan, maka dalam pelaksanaan akuntansinya dilakukan sebagai perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif, sehingga tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, kita memiliki sebuah contoh, yaitu mesin A yang diperoleh pada awal tahun 2016 dengan harga perolehan Rp35.500.000. Mesin tersebut telah didepresiasi dengan metode garis lurus dengan taksiran 5 tahun dan nilai residu Rp5.500.000. Kemudian pada awal tahun 2018, mesin tersebut dilakukan peninjauan kembali masa manfaatnya sehingga menjadi 7 tahun. Nah, dari contoh tersebut, pada saat ada kebijakan perubahan tidak perlu dilakukan penyesuaian, cukup dibuatkan catatan memorial dan pengungkapan laporan keuangan. Di sini, harga perolehan mesin yaitu sebesar Rp35.500.000 dikurangi nilai residu sebesar Rp5.500.000 sehingga didapatkan nilai reproduksi mesin yaitu Rp30 juta. Akumulasi depresiasi mesin yaitu diambil dari 2 tahun dikali Rp6 juta, yang mana 6 juta tersebut kita dapatkan dari Rp35.500.000 dikurang Rp5.500.000 dibagi 5 tahun. Sebesar Rp12 juta, sehingga didapatkan sisa nilai reproduksi yaitu Rp18 juta. Selanjutnya, tarif depresiasi yang baru yaitu Rp18 juta dibagi 5 tahun sama dengan Rp3.600.000. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai accounting error.
Seperti kita ketahui bersama bahwa tidak ada perusahaan, baik yang kecil maupun besar sekalipun, yang kebal dari kesalahan. Semua perusahaan pasti pernah melakukan kesalahan, akan tetapi risiko dari kesalahan tersebut yang sifatnya material dapat dikurangi dengan menyelenggarakan pengendalian internal yang baik dan aplikasi prosedur akuntansi yang baik. Nah, seperti di slide, kita bisa lihat ada beberapa contoh-contoh dari kesalahan akuntansi. Yang pertama, yaitu perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum. Biasanya hal ini terjadi karena periode sebelumnya perusahaan telah menyajikan laporan keuangan yang tidak benar karena penerapan prinsip akuntansi yang tidak benar. Contohnya, perubahan dari akuntansi dasar kas atas pajak penghasilan ke dasar akrual. Yang kedua, kesalahan matematis yang diakibatkan oleh penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Contoh, penjumlahan kartu perhitungan persediaan yang salah dalam menentukan nilai persediaan saat melakukan stok opname. Kemudian yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena estimasi-estimasi itu tidak dibuat dengan jujur. Contohnya, penggunaan tarif penyusutan yang secara jelas tidak realistis. Kemudian yang keempat adalah kelalaian, seperti kegagalan untuk mengakrualkan atau menangguhkan beban atau pendapatan tertentu pada akhir periode. Kemudian yang kelima, penyalahgunaan fakta. Misalnya, perusahaan yang menyalahgunakan nilai residu dalam menghitung penyusutan berdasarkan metode straight line. Dan yang terakhir, pengklasifikasian yang salah dari biaya, di mana biaya tersebut diakui sebagai beban, bukan sebagai aset, atau sebaliknya. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan setelah mengetahui atau ngedetect adanya accounting error ini? Segera setelah ditemukan, kesalahan-kesalahan tersebut harus dikoreksi dengan ayat jurnal yang tepat dalam akun dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Profesi akuntansi mensyaratkan bahwa koreksi kesalahan diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya, dicatat dalam tahun di mana kesalahan itu ditemukan, dan dilaporkan laporan keuangan sebagai penyesuaian atas saldo awal laba ditahan atau penyesuaian pada return earning-nya. Pada slide kita bisa lihat apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika tahu ada error. Yang pertama adalah mengungkapkan sifat atas kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, mencatat koreksi kesalahan dari periode lalu sebagai penyesuaian saldo return earning awal dalam periode saat ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, jika perusahaan menyajikan laporan komparatif, perusahaan sebaiknya melaporkan ulang laporan keuangan yang berdampak untuk mengoreksi kesalahan. Nah, untuk yang laporan komparatifnya nanti dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian, ini ada contoh ilustrasi dari error. Pada tahun 2016, petugas pembukuan Selectro Company menemukan sebuah error, di mana pada tahun 2015 perusahaan lalai mencatat beban penyusutan sebesar 20.000 pound sterling atas gedung yang baru dibangun. Nah, ternyata bangunan tersebut merupakan satu-satunya aset yang dapat didepresiasi yang dimiliki Selectro. Dalam hal ini, perusahaan telah dengan tepat memasukkan biaya penyusutan dalam pengembalian pajaknya dan pelaporan hutang pajak penghasilannya, atau biasa kita familiar di Indonesia namanya SPT tahunannya ya. Nah, pertanyaannya, jurnal apa yang seharusnya dibuat oleh Selectro untuk mencatat beban penyusutan dan pajak penghasilan? Pertama kita lihat dulu di tabel income statement yang ada di slide dari Selectro, di mana kita bisa lihat ada disandingkan data laba ruginya dengan dan tanpa error. Dengan adanya error, perusahaan tidak mencatat adanya beban depresiasi dan mencatat adanya deferred tax expense sebesar 8.000, sehingga net income dengan adanya error lebih besar dibandingkan yang sebenarnya. Kemudian dari error tersebut, kita lihat dulu apa sih efeknya ke laporan laba rugi maupun ke laporan posisi keuangan. Yang pertama, efek ke laporan laba rugi, yaitu beban depresiasi pada tahun 2015 terlalu rendah 20.000 sesuai dengan jumlah errornya. Kemudian yang kedua, income tax expense tahun 2015 otomatis akan terlalu tinggi, sejumlah 8.000 dari
20.000 beban depresiasi yang seharusnya dijadikan pengurang pendapatan dikali 40% tarif pajaknya. Dan yang ketiga, net income pada tahun 2015 juga akan terlalu tinggi, sejumlah 12.000. 12.000 ini dari mana? Nah, ini dari 20.000 beban penyusutan yang seharusnya dijadikan pengurang, dikurang dengan 8.000 dari income tax expense-nya ya. Nah, kemudian efeknya terhadap laporan posisi keuangan, yang pertama pada accumulated depreciation building-nya akan terlalu rendah sebesar 20.000 karena kelalaian dalam mencatat beban penyusutan. Seharusnya kan ada, tapi tidak dicatat. Jurnalnya kan harusnya depreciation expense di debit dan accumulated depreciation-nya di kredit. Kemudian yang kedua, deferred tax liability atau kewajiban pajak yang ditangguhkan akan terlalu tinggi sebesar 8.000 dari 20.000 beban depresiasi yang seharusnya dijadikan pengurang pendapatan dikali 40% tarif pajaknya. Setelah kita ketahui efeknya, baik laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, barulah kita buat correcting entry-nya pada tahun 2016. Sebelumnya, tahun 2015, seperti pada kolom sebelah kanan di tabel, ayat jurnal tersebut dibuat untuk pajak penghasilan dari perusahaan, yaitu beban pajak penghasilannya 40.000, kewajiban pajak yang ditangguhkan 8.000, dan hutang pajak penghasilannya 32.000. Sementara, seharusnya pencatatannya ada depreciation expense pada accumulated depreciation expense-nya sebesar 20.000. Dan jurnal beban pajak penghasilan pada hutang pajak penghasilan sebesar 32.000. Nah, karena laporan posisi keuangan sudah selesai dibuat dan diumumkan, sehingga ayat jurnal yang dibuat pada tahun 2016 untuk mengoreksi pengabaian beban penyusutan itu, yaitu return earning sebesar 12.000, kewajiban pajak yang ditangguhkan 8.000, dan akumulasi penyusutannya sebesar 20.000. Kenapa menggunakan akun return earning dan dari mana angka 12.000 itu? Nah, 12.000 ini dari efek tadi di mana net income pada tahun 2015 yang terlalu tinggi sejumlah 12.000. Karena laporan keuangan sudah selesai, maka berarti akun net income atau income summary biasanya sudah ditutup ke akun return earning. Sehingga supaya di tahun 2016 return earning-nya tidak terlalu tinggi, kita kurangi dengan menjurnal return earning itu di debit. Nah, ayat jurnal untuk mencatat koreksi kesalahan itu pasti akan sama, baik pada perusahaan dengan laporan keuangan periode tunggal maupun perusahaan dengan laporan keuangan komparatif. Namun, perlu kita ketahui bahwa penyajian dalam laporan keuangan pasti akan berbeda. Jika laporan periode tunggal, maka kesalahan harus dilaporkan sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan dari periode di mana kesalahan itu ditemukan. Nah, seperti pada contoh di slide, diketahui return earning awalnya pada 1 Januari 2016 sebesar 350.000 dan melaporkan net income pada 2016 sebesar 400.000. Karena jurnal koreksinya sudah dibuat pada tahun 2016, maka return earning sebesar 12.000 di debit tadi dijadikan pengurang pada return earning statement-nya, yaitu yang correction of an error itu. Nah, dikurangi dengan pengenaan pajak atas kelebihan net income-nya. Kemudian, bagaimana apabila perusahaan dengan laporan komparatif? Jadi slide berikutnya. Nah, jika laporan komparatif disajikan, maka laporan periode sebelumnya yang terpengaruh harus dinyatakan kembali untuk mengoreksi kesalahan. Pengungkapan ini tidak perlu diulang dalam laporan keuangan periode berikutnya. Nah, ini beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan dengan laporan keuangan komparatif. Pertama adalah membuat penyesuaian untuk mengoreksi jumlah semua akun yang terpengaruh yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk semua periode pelaporan. Kemudian yang kedua, data dari setiap tahun yang telah disajikan harus dinyatakan kembali sampai benar. Dan yang ketiga, setiap penyesuaian susulan atau catch-up harus ditampilkan sebagai penyesuaian periode sebelumnya atas laba ditahan selama periode terdahulu yang dilaporkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas summary atau ikhtisar perubahan akuntansi
dan koreksi kesalahan. Perubahan prinsip akuntansi akan dianggap tepat hanya apabila perusahaan menunjukkan bahwa prinsip akuntansi alternatif yang berlaku umum yang telah diadopsi lebih disukai daripada prinsip sebelumnya. Dalam menetapkan pedoman, preferensi di antara prinsip akuntansi harus ditentukan atas dasar apakah prinsip yang baru itu dapat memperbaiki pelaporan keuangan, bukan cuma hanya dasar dari dampak pada pajak penghasilannya. Kemudian, seperti pada slide, ada 3 ringkasan perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan, yaitu yang pertama, perubahan dalam kebijakan akuntansi. Nah, ketika perusahaan ada perubahan dalam kebijakan akuntansi, yang harus dilakukan perusahaan adalah menggunakan pendekatan retrospektif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan yang pertama, menyatakan kembali laporan keuangan dari semua periode sebelumnya yang disajikan. Kemudian yang kedua, mengungkapkan dalam tahun terjadinya perubahan pengaruh terhadap laba bersih dan laba per saham dari semua periode sebelumnya yang disajikan. Dan yang ketiga, melaporkan penyesuaian atas saldo awal laba ditahan dalam laporan laba ditahan, seperti contoh tadi ya. Nah, kemudian, jika ternyata dalam kenyataannya, dampak periode lalu itu susah ditentukan, maka yang pertama, perusahaan jangan mengubah laba periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, menggunakan jumlah saldo aset awal dalam tahun di mana metode diterapkan sebagai dasar tahun untuk semua penghitungan periode setelahnya. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan dampak perubahan dalam tahun saat ini dan alasan mengabaikan perhitungan dampak kumulatif dan jumlah untuk periode sebelumnya. Ini biasa diungkapkannya di CALK. Kemudian yang kedua, perubahan dalam estimasi akuntansi. Nah, yang harus dilakukan perusahaan adalah menggunakan pendekatan saat ini dan prospektif. Yang pertama, melaporkan laporan keuangan di saat ini dan di masa mendatang dengan menggunakan basis baru. Kemudian yang kedua, menyajikan laporan keuangan periode lalu sebagai laporan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tidak membuat penyesuaian untuk saldo awal periode saat ini atas dampak di periode lalu. Yang ketiga, ketika ada perubahan yang disebabkan karena kesalahan. Ini yang tadi saya barusan jelaskan, yang harus dilakukan perusahaan adalah menggunakan pendekatan penyajian ulang. Yang pertama, mengoreksi semua laporan periode sebelumnya yang disajikan. Kemudian, untuk periode pertama yang disajikan, perusahaan menyatakan kembali saldo awal return earning untuk periode pertama yang disajikan ketika dampak kesalahan terjadi dalam periode sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ialah koreksi kesalahan. Secara rinci, kesalahan dapat terjadi akibat hal-hal berikut, yaitu yang pertama menggunakan metode yang tidak tepat, yang kedua kekeliruan aplikasi standar, yang ketiga kesalahan aritmetik, yang keempat memosting ke akun yang salah, kelima salah catat akun, keenam mengabaikan suatu akun dari neraca saldo, yang ketujuh kecurangan, yang kedelapan kesembronoan pelaporan. Pada intinya, kesalahan diakibatkan oleh kegagalan mencatat akun, mengakui akun terlalu rendah atau terlalu tinggi. Prinsip pentingnya adalah koreksi dilakukan pada saat kesalahan ditemukan. Terdapat dua kondisi atau tipe kesalahan, yakni counterbalancing error dan non-counterbalancing error. Kesalahan tercounterbalance atau counterbalancing error artinya kesalahan terkoreksi dengan sendirinya dalam dua periode. Dalam hal ini, ada dua kondisi kesalahan tercounterbalance dan perlakuannya sebagai berikut. Yang pertama, apabila perusahaan sudah tutup buku. Itu jika kesalahan sudah tercounterbalance dua periode, tidak perlu jurnal koreksi. Yang kedua, jika kesalahan belum tercounterbalance, buat penyesuaian ke akun laba ditahan atau RE. Yang kedua, perusahaan belum tutup buku, yaitu jika kesalahan sudah tercounterbalance, buat jurnal koreksi kesalahan pada periode berjalan dan buat penyesuaian ke saldo awal laba ditahan.
Yang kedua, jika kesalahan belum tercounterbalance, buat penyesuaian ke saldo awal laba ditahan. Yang selanjutnya non-counterbalancing, yaitu error dan tidak dapat terkoreksi dalam 2 periode, yaitu tidak terkoreksi pada periode berikutnya, harus dikoreksi meski sudah tutup buku, yaitu contohnya kapitalisasi aset yang memiliki usia manfaat lebih dari 1 periode. Contoh dari counterbalancing error, yaitu pada tanggal 31 Desember 2017, PT Rina tidak mengakui atau mencatat gaji karyawan sebesar Rp11.500.000. Hal tersebut baru diketahui pada 2018. Bagaimana jurnal untuk mengoreksi kelalaian mengakui beban gaji pada 31 Desember 2018? Yaitu ada dua kan, misalnya asumsinya belum tutup buku, maka kita menjurnal retained earnings pada salaries and wages expense sebesar Rp11.500.000. Kalau asumsinya sudah tutup buku, maka tidak ada jurnal. Jika pembukuan belum ditutup, tidak diakuinya beban gaji 2017 mengakibatkan beban gaji 2018 bertambah Rp11.500.000, yaitu beban gaji terlalu tinggi di tahun 2018. Beban gaji yang tidak tercatat pada 2017 menyebabkan laba bersih 2017 terlalu tinggi. Maka, koreksi pada 2018 dikurangi dengan mendebit akun laba ditahan. Jika pembukuan sudah ditutup, tidak ada jurnal koreksi karena dalam 2 periode kesalahan terkoreksi dengan sendirinya. Adapun kesalahan tidak tercounterbalance artinya tidak terkoreksi pada periode berikutnya. Oleh karenanya harus tetap dikoreksi meski perusahaan sudah tutup buku. Contoh, pada tahun 2018, staf akuntansi menemukan kesalahan bahwa pada 2017 UB Seruni tidak mencatat depresiasi gedung baru sebesar Rp20 juta. UB sudah benar dalam memasukkan beban depresiasi untuk pengembalian pajak atau tax return dan sudah benar melaporkan utang pajak penghasilan dengan tarif pajak 25%. Berikut ini perbandingan item baik tanpa kesalahan dan dengan kesalahan dengan angka dalam ribuan rupiah. Laba sebelum beban depresiasi jika tanpa kesalahan ialah Rp120 juta. Sedangkan kalau dengan kesalahan juga sama sebesar Rp120 juta. Namun, beban depresiasi jika tanpa kesalahan akan dikurangi Rp20 juta. Kalau dengan kesalahan maka tidak mencatat beban depresiasi, yaitu 0. Lalu laba sebelum pajaknya ialah Rp120 juta dikurangi Rp20 juta ialah Rp100 juta. Apabila dengan kesalahan tetap di Rp120 juta. Pajak di tahun berjalan ialah Rp25 juta, yaitu sama-sama di tanpa kesalahan maupun dengan kesalahan, yaitu 25% dari Rp100 juta, yaitu laba sebelum pajak. Nah, yang ditangguhkan ialah sebesar jadinya yang tanpa kesalahan Rp25 juta, yang dengan kesalahan ditambah dengan deferred atau yang ditangguhkan yaitu 25% dikali 20 juta rupiah, yaitu kesalahan beban depresiasi. Jadinya 25 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah yaitu 30 juta rupiah. Jadi, laba bersih jika tanpa kesalahan ialah 75 juta rupiah dan laba bersih dengan kesalahan ialah 90 juta rupiah. Nah, mekanisme jurnal koreksinya ialah jurnal yang seharusnya jika tanpa kesalahan ialah depreciation expense pada accumulated depreciation buildings yaitu sebesar 20 juta rupiah, income tax expense dan income tax payable sebesar 25 juta rupiah, dan jurnal dengan kesalahan yaitu yang pertama di depresiasi tidak ada jurnal, lalu yang kedua income tax expense sebesar 30 juta rupiah, deferred tax liability 5 juta rupiah, dan income tax payable sebesar 25 juta rupiah.
Lalu, jika jurnal dengan kesalahan dibalik, maka menghasilkan deferred tax liability sebesar 5 juta rupiah, income tax payable sebesar 25 juta rupiah, pada income tax expense yaitu 30 juta rupiah. Nah, jurnal koleksi yang dapat kita buat di tahun 2018 ialah retained earnings sebesar 15 juta rupiah. Dapat dari mana? Yaitu 20 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah lalu dikurangi 30 juta rupiah. Dan deferred tax liability 5 juta rupiah dengan kredit accumulated depreciation building sebesar 20 juta rupiah. Lalu, jika UB memiliki saldo awal laba ditahan sebesar 350 juta rupiah dan laba bersih sebesar 400 juta rupiah, maka dampak pelaporan laba ditahan sebagai berikut, yaitu unit UB Seruni dengan statement retained earnings-nya untuk akhir 31 Desember 2018 yaitu RE pada 2 Januari yang terlaporkan yaitu sebesar 350 juta rupiah. Correction of an error dari depresiasinya adalah 20 juta rupiah dikurangi tax deduction-nya 5 juta rupiah yaitu kalau ditotalin 15 juta rupiah. Maka retained earnings hasil penyesuaian ialah 335 juta rupiah. Hasil dari 350 juta rupiah dikurang 15 juta rupiah. Lalu ditambahkan dengan net income sebesar 400 juta rupiah seperti di soal. Lalu menghasilkan retained earnings pada akhir Desember 2018 yaitu sebesar 335 juta rupiah ditambah 400 juta rupiah yaitu 735 juta rupiah. Kesalahan yang terjadi pada tahun atau periode sebelumnya dikoreksi melalui mekanisme prior period adjustment, yakni menggunakan akun laba ditahan. Dengan demikian, saldo akun laba ditahan ini dipengaruhi tidak hanya oleh perubahan akuntansi, tetapi juga oleh koreksi kesalahan. Nah, di sini ada tabel yaitu pengaruh koreksi kesalahan dan perubahan akuntansi pada saldo laba ditahan. Contoh yang selanjutnya ialah data keuangan tahun 2018 PT Sendu sebelum penyesuaian ialah sebagai berikut. Saldo awal pada 2 Januari yaitu 1 miliar 50 juta rupiah dengan laba bersih sebesar 360 juta rupiah dan dikurangi oleh dividen sebesar 300 juta rupiah, maka akan menghasilkan saldo sebesar 1 miliar 110 juta rupiah. Sebelum terbit laporan per 31 Desember 2018, ditemukan kesalahan sebesar Rp62.500.000 akibat persediaan 2017 yang terlalu tinggi. Dengan asumsi pajak sebesar 25%, terdapat penurunan laba ditahan akibat kesalahan yang lalu sebesar Rp46.875.000, yaitu dapat dari 75% dikalikan Rp62.500.000. Jurnal koreksi yang dapat dibuat ialah sebagai berikut, yaitu retained earnings pada COGS sebesar Rp46.875.000. Nah, penyajiannya di laporan laba ditahan ialah sebagai berikut. Balance pada awal Januari seperti yang terlaporkan ialah 1 miliar 50 juta rupiah. Lalu disesuaikan dengan prior period adjustment yaitu net of tax-nya Rp46.875.000. Lalu akan menghasilkan 1 miliar 3.125.000 rupiah. Ditambahkan net income sebesar 360 juta rupiah, lalu dikurangi dividen sebesar 300 juta rupiah, maka akan menghasilkan balance yang baru sebesar 1.063.125.000 rupiah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.